Halo, selamat pagi. Hari ini aku mau share tentang creative writing. Jadi, apa sih creative writing itu? Tipe-tipenya apa aja? Terus bedanya dengan teknik writing dan tips-tipsnya. Jadi, creative writing itu adalah sebuah bentuk penulis yang membagikan kreativitas ya. Jadi bedanya dengan teknik writing, kalau creative writing itu dia bermaksud menghibur dan mendidik audiens atau pembacanya. Ada banyak genre dan subgenrenya, ada fiksi, non-fiksi, creative writing, ada novel, cerpen, puisi, dan lain-lain. Kadang-kadang mengikuti sebuah aturan tertentu, kadang-kadang juga enggak. Kalau technical writing itu biasanya ada aturan tertentu, ada do dan don'ts-nya, terus ada dia lebih strict gitu. Nah, terus genre-genrenya tuh ada banyak banget ya. Creative writing terutama dia membagikan feeling, perasaan kita, pemikiran kita, juga pesan-pesan yang kita mau hantar kepada pembaca. Nah, tipenya ada fiksi, novel, cerpen, cerita pendek, esai. Nah, non fiksi kreatif itu termasuk esai ya. Terus ada kalau fiksi itu kita biasanya pakai dramatika babak, baik cerpen maupun novel. Terus kalau screenwriting kita tulis buat film, playwriting untuk drama dan teater. Terus kalau poetry writing kita tahu puisi ini paling susah, tapi harus kita cobain. Nah, tipsku itu banyak membaca, banyak menulis, banyak mengalami, banyak belajar dari maestro, dan brainstorming. Nah, karena baca itu bisa teks dan konteks ya. Banyak nulis artinya kita semakin banyak berlatih. Kita cari mentor dari mana aja, offline maupun online. Nah, ngobrol ini bisa dengan mentor kita maupun dengan piring sesama teman yang terus juga. Nah, kalau kata si Sabrang Wardono Panuluh, creative writing itu ada 3 tahapannya. Yang pertama itu kita menyerap baik konteks dan teks, apa aja yang kita alami, kita lihat, kita dengar ya dengan 5 sense kita. Terus berikutnya adalah kita meledakkan apa yang udah pernah kita punyai itu. Nah, itu disitulah proses kreatifnya. Jadi setelah kita ngangen sesuatu, kita stimulus dengan sebuah trigger sehingga dia meledak menjadi sebuah tulisan baru. Nah, setelah dia meledak, kan itu dia bentuknya nggak tertata tuh. Nah, kita tata supaya dia bisa dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Nah, ini cara menyerapnya kita dengan banyak membaca, terus juga kemudian meledakannya dengan banyak menulis. Kemudian penting yaitu kita punya sudut pandang, point of view, kemudian gunakan alat-alat dalam sastra kayak simile, metafor gitu ya. Terus ketahui audien kita, pembaca kita, jadi supaya kita bisa relate dengan mereka. Kemudian mulai sekarang juga menulis, jangan takut salah. Terus usahakan untuk bisa menulis ulang tulisan itu, karena kita tahu bahwa first draft itu pasti jelek ya, first draft itu pasti belum bagus, jadi harus kita tulis ulang atau kita tulis ulang atau revisi ya itu. Terus ikut workshop penulisan. Tips berikutnya yaitu, nah ini, kalau kita ada ide melintas itu segera tulis, karena kalau kita tidak segera tulis biasanya idenya lari. Terus jadi seorang observan yang canggih, kalau kata Mbak Dewi Lestari itu kita harus pakai radar penulis, perhatikan sampai detail-detailnya, terus jangan tunda-tunda, lakukan segera begitu kita sudah punya
waktu untuk mengembangkan, terus sediakan tempat, waktu khusus, apakah pelajari ya bioritme kita, biasanya kalau jam 3 pagi itu lancar banget, pakai baju yang nyaman, terus tempatnya juga memungkinkan kita merasa nyaman untuk kita bisa nulis, terus pelajari grammar juga, nggak harus sesuai dengan grammar, tapi kalau kita tahu grammarnya, kita nanti akan bisa menulis dengan lebih efektif gitu. Terus nah, ambil pulpen, kertas, laptop ya. Jadi jangan cuma berpikir mau nulis, tapi tulis beneran. Baca buku minimal 2 buku per bulan, 1 non fiksi, 1 fiksi. Fiksi itu untuk hati, non fiksinya untuk makanan otak. Terus perhatikan apa yang moodnya bagus dan tidak, buat catatan review, summary, resensi, dan lain sebagainya. Coba konsisten 6 bulan baca buku, 2 buku aja per bulan. Nah, kita akan lihat perubahan hidup kita. Latih jari menulis tanpa henti ya. Nanti ide akan keluar bagus dengan sendirinya. Terus tulis 15 menit pertama tanpa mikir. Biarkan jemari menulis. Karena mielin, hubungan saraf kita itu menyimpan memori. Kalau dia semakin dilatih, sinapsnya dia semakin gampang terhubung. Nah, terus inspirasi dari mana aja, buku, film, nyata, interview, jalan-jalan, curhatan, dan lain-lain. Nah, tulis dari bagian paling enak dan tidak enak, visual, karena pembaca butuh tertarik sejak awal. Nanti yang lain-lain kita selipkan di dalam. Tuh. Itu dikit dari aku, teman-teman bisa lanjut dengan diskusi. Itu ya, terima kasih.